Ya, pendengar PR, tujuan dibentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau Komnas HAM adalah untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Tujuan berikutnya adalah meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya dalam berbagai bidang kehidupan. Dan pendengar PR, untuk membahas hal ini kita sudah bersama dengan dua narasumber. Ada Ibu Sandra Yati Moniaga, Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM. Selamat sore Bu Sandra. Selamat sore Mas Radit, selamat sore pendengar PR FM yang kami hormati. Baik, kemudian juga bersama dengan Dr. Niken Safitri SHMCL. Ini adalah dosen dari Fakultas Hukum Unpar. Assalamualaikum, selamat sore Bu Niken. Waalaikumsalam Kang Radit. Panggilnya Niken aja kayaknya Kang Radit. Panjang-panjang namanya. Baik. Ya, Bu Niken, Bu Sandra ini juga akan berbincang bersama kita pendengar PR, dan tentunya bagi Anda yang nanti punya pertanyaan terkait dengan tema yang dibahas untuk sore hari ini, silakan sampaikan melalui WhatsApp di 0814811075, dan kabar-kabar lain bisa tetap Anda sampaikan melalui line telepon di 0224221075, dan juga akun Twitter kami @parfmnews. Pendengar tetap bisa Anda mention untuk menyampaikan informasi Anda. Baik, saya pertamanya ke Bu Sandra dulu ya. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan kembali kepada pendengar PR tujuan dibentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau Komnas HAM. Rasanya sih nama ini sudah tidak asing ya di telinga pendengar PR. Tapi terkait dengan tujuan, mungkin ini yang perlu disampaikan kembali Bu Sandra, silakan. Baik, selamat sore lagi Bung Radit. Tadi sebenarnya sudah dibacakan ya. Betul. Tujuan dari Komnas. Jadi kalau secara normatif ada 4 undang-undang yang memberikan mandat pada Komnas. Yang pertama Undang-Undang 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia. Kemudian yang kedua Undang-Undang tentang pengadilan HAM yang urusannya HAM berat ya. Yang ketiga Undang-Undang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Itu Undang-Undang nomor 40 ya, Niken ya. Dan terakhir Undang-Undang ini sosial, keamanan sosial penting gitu. Tapi itu paling jarang dipakai. Nah, yang paling sering menjadi rujukan adalah Undang-Undang 39. Nah, di Undang-Undang 39 secara eksplisit dinyatakan bahwa Komnas HAM itu bertujuan mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Yang kedua, untuk meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Jadi memang sangat luas. Sangat luas. Kalau untuk yang Undang-Undang Pengadilan HAM, fungsi Komnas itu adalah melakukan penyelidikan dugaan pelanggaran HAM berat. Dan HAM berat itu termasuk genosida dan kejahatan kemanusiaan. Baru yang tadi satu lagi adalah Undang-Undang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Di situ Komnas fungsinya adalah melakukan pengawasan. Pengawasan itu mencakup pengawasan atas kebijakan, pengawasan atas berbagai situasi yang ada. Demikian. Kalau mungkin bisa ditambahkan juga nih Bu Sandra, kewenangannya. Kalau merujuk pada Undang-Undang 39 yang pertama, kewenangan kami itu satu melakukan penelitian dan pengkajian atas berbagai peraturan perundangan, apa yang harus direvisi atau apa yang harus dibentuk, termasuk juga atas hukum internasional yang perlu diratifikasi. Nah, yang lain adalah memberikan rekomendasi. Kemudian dalam konteks pendidikan dan penyuluhan, itu jelas lah ya, pendidikan dan penyuluhan. Yang ketiga untuk pemantauan,
Jadi kalau kasus-kasus masuk dia pemantauan dan mediasi. Nah ini peran yang agak khas untuk di dunia, tidak banyak nih Komnas HAM yang punya kewenangan melakukan mediasi. Mediasi. Jadi berdasarkan hukum kami punya kewenangan melakukan mediasi. Oke. Nah, kalau Undang-Undang 26 tahun 2000, kewenangan kami adalah penyelidikan pro justisia yang nantinya ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung. Baik. Menarik tentang mediasi, Bu Sandra. Ini yang dimaksud mediasi biasanya dilakukan antara siapa dengan siapa? Apakah antar negara atau antar perorangan dengan lembaga atau seperti apa, Bu? Di dalam selama ini antara perorangan dengan negara, misalnya kalau kasus penggusuran ya, kasus tanah itu biasanya sering. Tapi yang banyak adalah kelompok, misalnya masyarakat adat. Atau kelompok penghuni satu perumahan dinas misalnya, atau bisa juga yang sekarang pedagang pasar misalnya pernah di Bandung gitu ya, pedagang pasar yang akan kena gusur di mediasi. Jadi ada seperti itu. Ada juga buruh, jadi serikat buruh tertentu yang korban PHK, kemudian ada mediasi. Baik. Fungsi dan kewenangan untuk mediasi ini sejauh ini masih jarang digunakan. Apakah sering? Oh, sudah cukup sering digunakan ya. Baik, mungkin sebagai gambaran umum juga nih Bu Sandra, terkait dengan kondisi terkait HAM di Indonesia. Karena Ibu kan di bidang kajian ya. Nah, gambaran umumnya seperti apa sih sebetulnya kalau di Indonesia? Pertama, Indonesia kalau secara normatif kita sebenarnya cukup maju ya Bu Niken ya. Konstitusi kita itu sudah mengadopsi pasal-pasal mengenai hak asasi manusia dan itu sering disebut sebagai Human Right Constitution. Ya, itu udah satu langkah maju. Kita juga satu dari sedikit negara di Asia yang sudah meratifikasi kovenan-kovenan penting. Kemudian Indonesia juga punya undang-undang hak asasi manusia. Indonesia juga punya undang-undang pengadilan HAM. Dan secara sektoral kita juga punya undang-undang penyandang disabilitas misalnya. Undang-undang kesejahteraan lansia. Undang-undang kalau perlindungan anak ini kan sebenarnya perkembangan dari ratifikasi atas Child Right Protection ya. Jadi ada beberapa undang-undang. Nah, ini secara normatif. Beberapa kementerian membuat juga beberapa kebijakan yang progresif. Kemudian kita juga punya undang-undang perlindungan saksi dan korban misalnya. Itu kan juga nggak banyak ya di dunia. Beberapa pemerintah daerah juga mengembangkan perda-perda yang ramah HAM. Nah, itu secara normatif. Tapi bagaimana realitasnya? Realitasnya sangat beragam. Ada misalnya kalau kita mau lihat hak atas pendidikan itu progressing, makin meningkat, makin baik ya. Misalnya sekolah gratis ya, itu negara memberikan kartu Indonesia Pintar ya, beberapa Pemda bahkan memberikan sekolah gratis kan. Demikian juga hak atas kesehatan. Saya rasa skema yang dikembangkan pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Jaminan Sosial itu luar biasa. Tidak banyak negara yang punya itu. Dan bahwa dia belum ideal, dia harusnya memang pemenuhan secara bertahap. Nah, ini yang mesti kita yakinkan dia betul penuh. Nah, yang lain saat ini adalah lebih persoalan hak sipil dan politik. Jadi masih banyak penyiksaan. Masih banyak kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang belum ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung. Kemudian sekarang ini juga berkembang bentuk-bentuk misalnya penyadapan, terus juga masih ada intimidasi dan apa istilahnya kebebasan berekspresi dan juga berpendapat di beberapa kalangan akademik juga tidak terlalu bebas misalnya. Mahasiswa juga. Jadi ada situasi yang sangat beragam. Meskipun kerangka normatifnya sebenarnya sudah lumayan. Nah, disinilah dan ada beberapa peraturan menteri yang kurang sejalan lah ya, masih problematik ya. Baik, terima kasih. Sekarang saya ingin berpindah ke Bu Niken nih. Mungkin bisa dijelaskan terkait dokumen standar norma dan pengaturan apa saja yang telah dihasilkan oleh
Komnas HAM Republik Indonesia nih Bu Niken. Silakan. Oke. Jadi saat ini kami memang tengah menggodok menyusun dokumen atau sedang menghasilkan draft standar norma pengaturan tentang pembela HAM. Tapi sebelum itu sebetulnya Komnas HAM telah menghasilkan beberapa standar norma pengaturan, yaitu minta dikoreksi oleh Bu Sandra ini saya ya, takut nggak lengkap. Standar norma pengaturan tentang kebebasan berkumpul dan berorganisasi, itu sudah ada. Kemudian standar norma pengaturan tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan, sudah ada. Kemudian standar norma pengaturan tentang hak kesehatan. Setelah itu standar norma pengaturan tentang hak berpendapat dan berekspresi, atau kebalik ya, berekspresi dan berpendapat. Ya, keduanya itu ya, berpendapat dan berekspresi. Kemudian standar norma pengaturan tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Nah, ini yang sedang dalam penyusunan adalah standar norma pengaturan pembela HAM dan standar pengaturan tentang hak agraria ya, Bu Sandra ya. Ya. Oke. Itu yang sekarang sedang berjalan. Pembela HAM dan hak agraria ya Bu ya. Iya. Bahasanya SNP tentang hak atas tanah dan sumber daya alam. Oh iya, betul. Hak atas tanah dan sumber daya alam tepatnya. Oke. Baik, jadi dua hal ini yang sedang progres saat ini ya Bu Niken ya. Betul. Oke. Dan lebih jauh tentang ini, terutama tentang pembela HAM ya. Nanti kita akan bahas di sesi berikutnya ya Bu Niken, Bu Sandra. Jadi kita akan jeda dulu sejenak. Baik, pendengar PR, kita akan jeda terlebih dahulu, dan tentunya bagi Anda yang akan menyampaikan pertanyaan terkait dengan tema kita di sore hari ini, penyusunan standar norma dan pengaturan tentang pembela HAM, kemudian hal-hal yang mungkin perlu Anda tanyakan terkait dengan hak asasi manusia, pendengar PR, Anda boleh sampaikan pertanyaan Anda melalui WhatsApp di 081 881 1075. Kemudian untuk kabar-kabar lainnya Anda bisa tetap sampaikan melalui line telepon juga di 022 422 1075, dan Anda boleh mention Twitter kami @PRFMNews untuk menyampaikan interaksi Anda. Tetap bersama kami di 107,5 PRFM New Channel. Masih bingung mau kuliah di mana? Daftar aja ke Fakultas Ilmu Seni dan Sastra Universitas Pasundan. Ada program studi desain komunikasi visual, fotografi, seni musik, dan sastra Inggris. Semua prodi jenjang sarjana terakreditasi BAN PT dengan peringkat baik sekali. Daftar dan ujian saringan masuk bisa online kok. Kunjungi www.pmb.unpas.ac.id, lalu ikuti petunjuknya. Ujian saringan masuk gelombang 2 pada tanggal 4 Juli, gelombang 3 15 Agustus 2021. Untuk kalian yang berprestasi, Fakultas Ilmu Seni dan Sastra juga menerima mahasiswa baru melalui jalur penelusuran minat dan kemampuan atau PMDK. Untuk yang ini, kunjungi www.fis.unpas.ac.id/PMDK. Informasi lain mengenai program studi dan pendaftaran, hubungi Bapak Nana Koswara di 0823 1861 4445. Universitas Pasundan, pilihan pasti setiap generasi. Fakultas Ilmu Seni dan Sastra, brighten up tomorrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun warga Kota Bandung. Saya Bambang Suhari, Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Bandung, menginformasikan bentuk pelayanan publik yang diberikan Dinas Penataan Ruang Kota Bandung, yaitu 1. Verifikasi hasil ukur atau VHU. 2. Keterangan rencana kota atau KRK. 3. Site plan. 4. Rekomendasi teknis bangunan gedung atau RTBG. 5. Kajian tim ahli bangunan gedung. Selain itu, Dinas Penataan Ruang Kota Bandung juga melayani pelayanan pemakaman, pembongkaran, dan pemindahan makam. Kami meminta agar masyarakat melakukan permohonan secara mandiri, tidak melalui pihak ketiga. Langsung menghubungi atau mengakses website kami di staru.bandung.go.id melalui aplikasi Sipetruk atau sistem pelayanan tata ruang kota. Kami juga berkomitmen memberikan pelayanan yang jujur, bersih, dan amanah. Kepuasan masyarakat adalah prioritas kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, pendengar PR, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di perbincangan sore hari ini bersama dengan Bu Sandra Yati Muniaga, Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM, dan juga Bu Niken Savitri, dosen dari Fakultas Hukum Universitas Parahyangan. Baik, kita lanjutkan kembali, Bu Niken. Tadi disampaikan tentang pembela HAM ya, Bu ya. Iya. Nah, ini yang sedang dibuat juga. Namun sebelum menjelaskan persoalan-persoalan ataupun kerentanan-kerentanan apa saja yang dihadapi oleh para pembela HAM, nah mungkin penjelasan tentang pembela HAM-nya itu sendiri, mungkin pendengar juga perlu mengetahui apa sih sebetulnya disebut dengan pembela HAM, begitu Bu Niken. Oke. Supaya nggak salah, saya harus lihat dulu di dokumen nih ya, karena satu kata demi satu kata itu sangat berarti begitu ya. Nah, kami mencoba merumuskan dari berbagai dokumen yang ada yang kami jadikan rujukan ya, Kang. Dan kami rumuskan bahwa pembela HAM dalam dokumen ini akan diartikan sebagai setiap orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan yang lain. Jadi bisa sendiri, bisa berkelompok, melakukan kerja-kerja, aktivitas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memajukan dan memperjuangkan perlindungan dan pemenuhan HAM dan kebebasan dasar, baik itu dilakukan di tingkat nasional maupun internasional, dengan mengakui universalitas HAM dan dilakukan dengan cara damai. Nah, ini sengaja saya berikan tekanan, ini beberapa unsur yang harus dipenuhinya gitu, dengan cara damai, dengan memenuhi mengakui universalitas HAM, ya, dan yang diperjuangkan itu adalah pemenuhan perlindungan HAM, kebebasan dasar, baik di tingkat nasional maupun internasional. Gitu. Nah, sekarang kan pendengar PR sudah, ini yang dimaksud dengan pembela HAM begitu ya. Nah, kemudian persoalan-persoalan begitu ataupun kerentanan apa saja yang dihadapi oleh pembela HAM sehingga perlu ada standar norma dan pengaturan begitu tentang hal ini, Bu Niken. Sebelum masuk ke situ mungkin ya, Kang Radit, harus diakui bahwa pembela HAM ini adalah garda terdepan, gitu. Jadi beliau ini adalah, atau mereka ini adalah yang menerima pengaduan, menerima laporan, mendampingi korban, bahkan mereka yang istilahnya mempertaruhkan nama baik, pekerjaan, nyawa, bahkan properti yang mereka miliki untuk mereka melakukan kerja-kerja ini. Jadi rasanya sih memang sosok ini ya, sosok pembela HAM ini adalah sosok yang sangat penting, gitu, karena rasanya memang sangat dibutuhkan, apalagi dengan kondisi masyarakat kita yang sangat beragam. Tadi Bu Sandra sudah katakan, dari masyarakat yang paling bawah, yang paling awam, sampai ke yang mungkin sudah sangat pakar, mengerti gitu ya, memiliki pengetahuan yang cukup. Nah, masyarakat yang bawah ini ada kemungkinan kan mereka tidak tahu bahwa mereka haknya dilanggar dan lain sebagainya. Nah, para pembela HAM inilah yang kemudian antara lain mendampingi mereka, menyadarkan mereka akan pentingnya HAM mereka. Gitu. Nah, apa saja sih? Kenapa sih si pembela HAM ini? Tadi sudah dikatakan bahwa ini penting gitu ya, Kang Radit ya. Dia itu penting karena dia adalah garda terdepan, atau bisa dikatakan tamengnya lah begitu. Nah, memangnya kenapa dia rentan? Gitu. Kenapa dia rentan? Yang pertama, secara empiris memang banyak sekali pelanggaran-pelanggaran dan serangan ancaman yang diterima oleh pembela HAM ini dari kasus-kasus yang ada. Nah, itu ya, yang pertama itu. Kalau mau disebutkan, ancaman dan serangannya tuh macam-macam. Ada gangguan fisik ya, udah pasti. Psikis, seksual, verbal, bahkan sampai nyawa. Mungkin ingat dengan kasusnya Bang Munir ya. Munir, betul. Nah, artinya nyawa dipertaruhkan. Bisa juga ancaman dan serangan itu terhadap properti, baik milik sendiri, misalnya rumahnya dibakar, atau milik kantornya, misalnya kantornya yang dibakar, atau bahkan mungkin bukan milik dia, bukan milik kantor, tapi orang tuanya misalnya, atau kakak adiknya yang diteror misalnya ya, berkaitan dengan properti misalnya gitu.
atau ancaman serangan yang sekarang ini sifatnya melalui media digital. Seperti dihack gitu ya. Jadi data-data dia dihack, digunakan untuk sesuatu yang lain, atau namanya digunakan dalam Twitter oleh orang lain, kemudian menggunakan itu untuk mempost-post berita yang sebetulnya bukan datang dari dia dan lain sebagainya. Atau bahkan sekarang peretasan itu sudah sangat canggih ya. Jadi organisasinya betul-betul data dari organisasi itu diretas dan dirusak, diambil begitu ya. Jadi ini serangan bisa berupa serangan digital, baik terhadap pribadi maupun organisasi. Selain itu juga ancaman dan serangan itu bisa dengan melakukan diskriminasi terhadap si pribadi pembela HAM ini. Jadi dia didiskriminasikan. Atau dengan adanya penggunaan hukum yang sewenang-wenang. Jadi misalnya ditangkap secara tidak sah, ditahan secara tidak sah, atau dituduh melakukan sesuatu yang sebetulnya tidak dia lakukan ya, atau istilahnya tadi kalau kita menggunakan kriminalisasi jadi salah ya Bu Sandra ya. Jadi artinya ya ada penggunaan hukum yang tidak pada tempatnya dilakukan terhadap pribadi ini. Atau juga perampasan hak ekonomi sosial budaya. Di PHK kan misalnya, atau diancam di PHK, itu juga sudah mengerikan ya. Dan itu terkadang tidak hanya terjadi pada pribadi si pembela HAM, tapi juga kepada orang terdekat dia, istrinya misalnya. Istrinya diberhentikan sebagai guru misalnya karena suaminya adalah aktivis, misalnya seperti itu. Atau anaknya dikeluarkan dari sekolah karena bapakmu kerjanya berdemo misalnya ya. Jadi hal-hal seperti ini kan merampas hak-hak ekonomi sosial budaya, tapi tidak hanya pada pribadi tersebut, bisa pada kelompoknya, bisa pada orang-orang terdekat. Nah, kerentanan lain adalah karena yang dihadapi oleh pembela HAM ini adalah pemilik otoritas. Jadi pemilik kekuasaan yang lebih dibandingkan dengan dirinya sendiri gitu. Jadi kan memang dia itu sangat rentan gitu dengan hal itu gitu, karena dia sendiri tidak punya otoritas, tapi dia berhadapan dengan pemilik otoritas. Nah, itulah yang membuat pembela HAM ini menjadi rentan, Kang Radit. Gitu. Oke. Nah, artinya karena saat ini kan masih dalam proses penyusunan. Betul. Standar norma dan pengaturan tentang pembela HAM ini ya. Ya, betul. Nah, sehingga situasi yang mungkin apa yang kemudian akan berbeda begitu ya setelah penyusunan ini selesai dengan, kalau sekarang kan berarti belum ada ya Bu ya. Ya. Nah, ini kemungkinan yang akan kemudian berbeda yang dirasakan atau dampaknya terhadap para pembela HAM ini sendiri seperti apa nantinya? Ya, jadi gini Kang Radit, bahwa sebetulnya standar norma pengaturan ini itu sebetulnya ingin memperjelas pengertian-pengertian pembela HAM yang sebetulnya sangat sedikit sekali ada dalam undang-undang ya Bu Sandra ya. Sangat sedikit sekali. Nah, karena sangat sedikit, maka ada kemungkinan pada waktu diimplementasikan oleh APH, aparatur penegak hukum, bisa jadi ada bias gitu. Siapa yang termasuk pembela HAM, siapa yang bukan. Kemudian sejauh mana sih mereka harus dilindungi? Sejauh mana sih sebetulnya ini dianggap adanya pelanggaran terhadap mereka? Kemudian sejauh mana kewajiban negara terhadap mereka? Nah, inilah yang sebetulnya ingin dijelaskan dalam SNP ini gitu. Jadi bahwa nanti akan seperti apa, saya kira dengan adanya penjelasan ini rasanya itu bisa menjadi patokan untuk nantinya aparat penegak hukum apabila memang berhadapan dengan kasus-kasus di mana terjadi pelanggaran terhadap para pembela HAM ini, gitu. Jadi mereka bisa melihat batasannya, mereka bisa melihat cakupannya, sampai lingkup mana negara punya kewajiban melindungi dan lain sebagainya. Oke, baik. Nah, kemudian beralih ke Bu Sandra sekarang. Instansi, lembaga atau pihak mana saja hingga saat ini menurut catatan paling banyak dilaporkan nih Bu Sandra? Pertama gini ya, kalau dia dilaporkan bukan berarti dia yang paling buruk gitu ya. Betul. Kan derajat kehadirannya di tengah masyarakat juga tinggi. Betul. Jadi saat ini pihak yang paling banyak dilaporkan masih polisi. Dan kemudian yang kedua korporasi, yang ketiga Pemda.
pemerintah daerah. Kenapa polisi? Ya tentu karena memang polisi yang di baris depan ya. Betul. Nah, dan di sisi lain memang ada juga anggota polisi yang lebay gitu. Oknum. Masih ada oknumnya begitu ya. Dan itu disadari oleh pihak oleh Kapolri, oleh Mabes, oleh karena itu kami juga ada MOU dengan Polri. MOU untuk kerjasama penanganan kasus, MOU juga untuk pendidikan. Ya. Jadi kami ada pendidikan untuk polisi. Jadi itu yang kedua. Kalau korporasi memang de facto kan di lapangan ya, korporasi menjadi institusi yang paling berpengaruh juga dalam banyak hal, konflik-konflik tanah misalnya. Betul. Dan dalam perkembangan di PBB, korporasi ini menjadi pihak juga yang punya tanggung jawab, bukan hanya negara. Jadi ada yang disebut UN Guideline on Business and Human Rights. Jadi pedoman PBB tentang bisnis dan HAM. Yang tahun ini tahun ke-10 Kang. Ya, jadi tahun ke-10 dan itu sudah makin disebarluaskan. Indonesia juga punya Pokja khusus di Kemenko Perekonomian yang ditugaskan mengembangkan National Action Plan untuk bisnis dan HAM. Kemudian tadi yang ketiga Pemda. Jadi Pemda, kalau kami dengan ada pengaduan itu, kami juga kemudian mengajak Pemda bekerja sama mengembangkan kabupaten kota ramah HAM. Jadi ada festival HAM tiap tahun. Tapi di luar festival HAM, kami terbuka membantu Pemda-Pemda yang mau mengembangkan perda-perda yang ramah HAM. Baik. Polisi ternyata ya. Yang paling banyak. Ya karena sebagai pengayom dan pelayan masyarakat. Betul. Paling banyak bersentuhan dengan masyarakat. Jadi rasanya sesuatu yang wajar ketika keluhan atau aduan dari masyarakat pun ya cukup banyak karena sering berhubungan dengan masyarakat. Dan, tapi di sisi lain saya lengkapi Kang Radit ya, polisi juga ada sebagian Kapolda itu yang responsif. Jadi begitu ada pengaduan, kami minta klarifikasi lah, ada jawaban. Nah ini tidak semua kementerian atau pemerintah daerah seresponsif di polisi. Tapi belum semua. Berharap nanti semua makin baik ya. Mana yang lebih banyak Bu? Yang responsif atau yang kurang responsif? Belum saya cek. Belum dicek. Baik. Nah kemudian mungkin bisa dijelaskan juga nih peran penting dari pembela HAM. Meskipun tadi sekilas mungkin sudah disampaikan juga ya. Terkait dengan pembela HAM dalam mengupayakan kondisi HAM yang kondusif di Indonesia. Tadi kan masih ada persoalannya Bu ya. Secara normatif sudah oke lah lumayan, tapi realitanya untuk hak asasi manusia ya. Tapi untuk pembela HAM sebenarnya kita tidak punya regulasi yang memadai. Jadi Undang-Undang Hak Asasi Manusia nomor 39 tahun 99 misalnya tidak mengakui itu tentang pembela HAM. Belum ada. Padahal de facto yang namanya pembela HAM ini diakui di tingkat PBB. Jadi di PBB ada deklarasi PBB khusus tentang itu. Kemudian ada pelapor khusus di PBB, Special Rapporteur, yang mendapat mandat khusus melihat kondisi pembela HAM. Jadi perannya begitu penting, tetapi di Indonesia dia belum mendapat cukup perlindungan hukum. Nah karena itu SNP ini untuk isu pembela HAM memang juga membantu mengisi kekosongan hukum ini. Dan harapannya nanti ada peraturan yang lebih kuat yang kemudian mengadopsi prinsip-prinsip yang sudah disusun dalam standar norma pengaturan ini. Bu Niken mungkin ada yang perlu ditambahkan terkait dengan peran penting dari pembela HAM ini? Ya, kami di dalam tim juga mencoba merumuskan peran dan fungsi dari pembela HAM. Itu ada, walaupun kami nyatakan di dalam dokumen tidak terbatas, maksudnya ini tidak terbatas pada apa yang kami kumpulkan ya, karena kan bisa jadi peran itu akan berkembang sesuai dengan kebutuhan. Tapi bisa jadi peran dan fungsinya yang paling vital adalah misalnya mencari informasi, mengumpulkan informasi, melaporkan dugaan pelanggaran HAM, ya. Kemudian melakukan pembelaan terhadap korban pelanggaran HAM. Jadi dalam melakukan pembelaan ini dia bisa membantu melakukan investigasi atas adanya dugaan. Kemudian dia juga bisa berperan dalam
secara umum itu mendukung tata kelola dan kebijakan pemerintah yang lebih baik gitu ya, bisa mendorong pemerintah untuk memenuhi kewajiban-kewajiban HAM dari pemerintah, kemudian mendorong pemerintah untuk mengimplementasi instrumen HAM internasional, atau bahkan mendorong untuk pemerintah negara meratifikasi instrumen-instrumen penting yang sebetulnya memang juga sangat akan berperan di negara kita misalnya ya. Dan selain itu juga jangan dilupakan peran pentingnya adalah melakukan pelatihan-pelatihan, sosialisasi, pendidikan. Jadi banyak sekali orang-orang yang sebetulnya bisa masuk ke dalam kategori pembela HAM ini kalau kita lihat dari peran dan fungsinya. Oke. Gitu. Baik. Dan ini masih akan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan nantinya. Betul. Ya? Jadi kami tidak membatasi hanya itu saja ya, gitu. Tidak. Jadi bisa berkembang. Oke. Baik, Bu Niken, Bu Sandra, kita akan jeda kembali sebelum kita masuk ke bagian berikutnya. Ya, pendengar PR, kita akan jeda sejenak sebelum kita lanjutkan kebersamaan kita dalam perbincangan di sore hari ini masih bersama Bu Sandra dan juga Bu Niken. Dan maka pendengar, bagi Anda yang akan menyampaikan pertanyaan boleh sampaikan melalui WhatsApp di 081-881-1075. Kemudian untuk kabar-kabar lainnya di line telepon 022-422-1075. Dan juga akun Twitter kami @parafmnews. Pendengar, silakan Anda mention untuk menyampaikan informasi Anda. Bingung mau kuliah di mana nih? Ada rekomendasi perguruan tinggi yang berkualitas nggak? Kuliah ke Ikopin aja, aku juga daftar. Kakakku alumni Ikopin. Begitu lulus langsung dapat kerja. Sekarang dia udah jadi pimpinan di bank ternama. Teman-temannya juga bagus-bagus karirnya. Ada yang jadi kepala dinas, perwira, direktur perusahaan, dosen, wirausaha, sukses pokoknya. Prospek kerjanya luas deh. Oke deh, aku daftar sekarang ya. Ikopin menerima mahasiswa baru untuk prodi D3 Manajemen Bisnis, S1 Manajemen Akuntansi dan Ekonomi Syariah, serta Magister Manajemen, didukung oleh dosen yang berpengalaman, kampus luas dan nyaman, fasilitas lengkap, terakreditasi amat baik BAN PT, dan tersedia beasiswa. Ikopin Peduli COVID memberikan diskon dana pengembangan sebesar 17 hingga 32%. Daftar sekarang ke Ikopin di kawasan Pendidikan Tinggi Jatinangor. Info lebih lanjut, follow Instagram Ikopin di @masukikopin. Ikopin, the right business school for Indonesia. Ya, pendengar PR, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita dalam perbincangan bersama dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Masih bersama dengan Bu Sandra, Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM, dan juga Bu Niken, dosen dari Fakultas Hukum Universitas Parahyangan. Ini ada pertanyaan yang hubungannya dengan pembela HAM. Nah, ini siapa saja yang bisa menjadi pembela HAM? Tadi kan Bu Niken sampaikan perorangan bisa, kelompok juga bisa begitu ya. Namun, perorangan ini siapa gitu ya? Mungkin bisa dijelaskan juga apakah memang ada kriteria tertentu untuk menjadi pembela HAM dan bagaimana alur serta mekanisme laporan suatu kasus ke Komnas HAM begitu. Silakan. Yang pertama Bu Niken ya. Ya, mangga silakan Bu Niken. Oke. Jadi kami telah menyusun beberapa hal yang kiranya penting untuk bisa dijadikan acuan siapakah yang dapat disebut sebagai pembela HAM. Kalau tadi dari pengertiannya itu kan sebetulnya sangat luas ya. Tapi berdasarkan pengertian tadi, kemudian kami buat listnya. Jadi siapa saja yang bisa memenuhi kriteria sebagai pembela HAM? Bisa individu atau kelompok. Individu ini siapa? Individu ini bisa dosen, guru, jurnalis, bisa penyiar PR FM. Ya. Jadi bisa siapapun itu individu sepanjang dia memenuhi kriteria yang tadi disebutkan sebagai pembela HAM. Lalu yang kedua, tentu saja kelompok ya, dia bersama dengan organisasinya, bersama dengan lembaganya, bersama dengan institusinya, bersama dengan orang-orang tertentu.
baik terikat afiliasi tertentu atau tidak terikat afiliasi tertentu gitu, bersama dengan orang-orang lain. Dan ini yang paling penting, melakukan kerja-kerja yang memajukan dan memperjuangkan perlindungan dan pemenuhan HAM serta kebebasan dasar. Tidak dibatasi apakah itu di tingkat nasional ataupun internasional. Dan itu dilakukan secara konsisten. Jadi nggak hari ini aja gitu. Saya mau memperjuangkan HAM tapi hari ini aja, besok mah enggak gitu misalnya ya. Atau hak saya aja gitu. Ya, atau iya betul. Tadi itu termasuk syarat berikutnya adalah menerima dan mengakui universalitas HAM. Artinya seseorang yang menerima dan mengakui universalitas HAM itu dia tidak membedakan satu rumpun HAM dengan rumpun HAM yang lain. Jadi hanya hak saya aja gitu. Kelompok saya, kalau kelompok yang lain mah sabodoting misalnya. Itu artinya dia tidak mengakui universalitas HAM. Jadi universalitas HAM artinya ya bahwa dia tidak membedakan antara hak yang satu dengan hak yang lain, dan dia mengakui semua HAM dan kebebasan dasar. Itu kriteria berikutnya. Dan ini yang paling penting sebetulnya juga, melakukan aktivitas dengan jalan damai. Karena di beberapa dokumen internasional yang menjadi acuan dari kami, itu ada banyak sekali yang menegaskan bahwa kegiatan pembela HAM atau human rights defender ini harus dilakukan tanpa kekerasan. Tanpa kekerasan. Jadi dengan jalan damai. Gitu. Nah, jadi siapa saja sebetulnya bisa masuk dalam kategori ini sepanjang memenuhi kriteria yang tadi sudah disebutkan. Jadi kenapa kita juga tidak menyebutkan satu persatu, karena khawatirnya nanti jadi eksklusif ya. Kita bikin inklusif aja sepanjang kriteria ini dipenuhi. Gitu Kang Radit. Ada yang tambahkan Bu Sandra? Ya, yang disampaikan Bu Niken itu sudah sangat komprehensif. Tapi mungkin saya tambahin ilustrasi aja. Saya mengenal beberapa tokoh adat misalnya ya di kampung gitu, yang tanpa dia kenal istilah pembela HAM, dia sebenarnya pembela HAM. Dia membela lingkungannya, dia juga memperjuangkan hak dari warganya, dia juga tidak pernah menyakiti orang lain, dia terus melindungi kelompok lain. Bahkan ketika kelompok tetangganya kekurangan makanan, mereka ikut ada solidaritas, ikut ke sana, ikut memberikan sumbangan-sumbangan dan mencoba memenuhi hak dari tetangganya ketika pada saat itu negara belum bisa segera hadir ya, ketika itu ada bencana misalnya. Tapi ada solidaritas sosial yang dia jalankan juga. Tapi yang lebih penting, dia konsisten. Nah, bayangkan jadi dari mereka yang ada di pelosok sampai mereka yang ada di kota bisa masuk. Nah, kawan-kawan lawyer misalnya bisa masuk sebagai pembela HAM kalau dia betul memenuhi kriteria seperti yang disampaikan Bu Niken. Tapi kalau misalnya lawyer tahu hak asasi, nangani kasus, tapi kemudian di pengadilan mukul orang misalnya, atau melakukan KDRT di rumah. Nah itu mohon maaf perlu ditinjau kembali gitu. Itu sebagai contoh. Iya. Kemudian terkait dengan alur dan mekanisme laporan. Nah, alur dan mekanisme. Makasih Kang Radit. Jadi gini, pada prinsipnya dalam Undang-Undang HAM kan dinyatakan bahwa setiap orang boleh mengadu ke Komnas HAM. Nah, tapi untuk kerapihan administrasi pengaduan itu bisa disampaikan lewat pos, bisa disampaikan lewat WA, bisa lewat email, tapi bisa juga datang sendiri. Nah, tentunya ada syarat administratif. Pengadunya harus melampirkan juga fotokopi KTP. Kami pasti merahasiakan. Dan data pribadinya ya. Namun itu perlu karena kita juga nggak bisa jamin bahwa ini betul pengadu ketika dia tidak melampirkan KTP atau identitas pribadi yang lain. Dan hal ini perlu untuk verifikasi ketika dia mengadukan dugaan pelanggaran HAM apa, kan nggak bisa serta-merta kita proses kan tanpa ada satu bentuk klarifikasi. Jadi satu dia memasukkan pengaduan, yang kedua berkasnya lengkap dengan alamat lengkap, identitas lengkap, dan yang ketiga ya bisa dihubungi
Oke. Kalau nggak bisa dihubungi, kami juga bingung tuh. Harus jelas ya. Iya, ada nih kasus pengaduan sudah dicoba dimediasi, ketika dihubungi lagi ternyata dia kuasa hukum, tapi yang udah kuasa hukum yang nggak gitu jelas karena dia udah pindah. Oke. Nah ini yang gini-gini kami kasih waktu beberapa bulan, setahun gitu ya. Kemudian kasus harus ditutup. Oke. Tapi intinya alurnya seperti itu. Ya. Dan teman-teman, Bapak Ibu yang saya hormati bisa melihat di website Komnas penjelasan mengenai alur tersebut. Oke, baik. Nah, kita kembali lagi ke SNP ya, Standar Norma dan Pengaturan Pembela HAM nih Bu Sandra. Mungkin meskipun tadi sedikit sudah disinggung, mungkin ada pendengar PR yang juga agak terlewat informasi ini. Maksud dan tujuan dari penyusunan Standar Norma dan Pengaturan Pembela HAM ini Bu Sandra. Jadi makasih Kang Radit ya. Kalau ditanya maksud dan tujuan, SNP ini sebenarnya satu bentuk terobosan dari Komnas HAM untuk memberikan penjelasan atau standar tentang penafsiran atas satu peristiwa hak asasi manusia atau tentang aturan tentang hak asasi manusia. Contohnya tadi soal pembela HAM ini kan adalah satu situasi. Pembela HAM adalah subjek penting dalam penegakan dan pemajuan hak asasi manusia. Namun di dalam negeri aturannya belum ada, dan di tataran PBB dia sudah diakui. Oleh karena itu Komnas sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan membuat standar norma seperti ini untuk bisa membantu menjelaskan kepada aparat penegak hukum, kepada masyarakat pada umumnya tentang apa itu si pembela HAM. Demikian juga soal kebebasan beragama dan berkeyakinan. Kan ini cukup banyak ya kasus-kasus soal pelanggaran hak dari mereka yang agama minoritas misalnya. Nah, dengan ada standar norma itu kami berharap aparat penegak hukum dan juga anggota masyarakat dapat gambaran yang jelas secara prinsipil. Hak asasi itu mengatur ABCD, mengakui ini apa yang dibatasi, bagaimana pembatasannya, dan itu ada di dalam SNP. Jadi standar norma pengaturan tujuannya memang satu untuk memberikan satu standar yang jelas, tafsir. Sini ada rumusan ya yang lebih eksplisit. Memberikan panduan dan penjelasan tadi bagi pemerintah atau lembaga negara terkait untuk dapat memahami mengenai siapa yang dimaksud pembela HAM, kegiatan apa yang dilakukan, hak-hak yang melekat, pelanggaran yang dialami, sehingga dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan adanya pengakuan dan perlindungan terhadap pembela HAM. Itu intinya. Yang kedua, memberikan panduan dan penjelasan bagi penegak hukum dan peradilan untuk memastikan tersedianya perlindungan bagi pembela HAM, serta memastikan berjalannya proses hukum, pemberian sanksi kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap pembela HAM, termasuk menyediakan pemulihan yang efektif bagi pembela HAM. SNP ini juga ditujukan untuk memberi panduan dan penjelasan bagi para penyusun perundang-undangan serta lembaga yang memiliki fungsi legislasi lainnya dalam memastikan keselarasan produk perundang-undangan. Dan tentunya memberikan panduan penjelasan kepada pihak swasta atau korporasi untuk turut berpartisipasi dalam usaha perlindungan terhadap pembela HAM dan menghindari adanya kemungkinan pelanggaran di lingkungan beroperasinya, dan tentunya memberikan panduan dan penjelasan kepada masyarakat sipil. Jadi dia targetnya banyak dan sesuai target tersebut ada fungsi yang lebih spesifik. Jadi kalau ditanya seberapa penting, ya sangat penting ya. Iya. Kalau kita menyimak orientasi, ini memang penting semua gitu ya. Jadi memang ini sangat penting. Kita lihat isi dari standar norma dan pengaturan ini, Bu Niken. Apa saja yang ada di dalam SNP untuk pembela HAM ini? Ya, saya kira tim dan Komnas HAM ya, tim di dalam Komnas HAM ini telah merumuskan sedemikian rupa secara komprehensif gitu. Memang kami masih menerima masukan-masukan dari berbagai kalangan, berbagai pihak, tapi
apa yang sudah kami susun ini rasanya sudah cukup komprehensif gitu. Ada maksud dan tujuan yang tadi ditanyakan oleh Kang Radit. Ada kedudukan Komnas HAM itu di mana dalam hal ini begitu ya, supaya jelas nih. Ada SNP, ada kedudukan Komnas HAM, kewenangannya seperti apa. Lalu kemudian kami juga merumuskan kerangka hukumnya. Kerangka hukum nasionalnya, regional, internasional yang kami jadikan rujukan. Kenapa ini penting, kenapa ini harus diatur. Lalu seperti yang tadi juga sudah ditanyakan oleh Kang Radit, ada pengertian pembela HAM itu siapa, lalu peran dan fungsinya apa, lalu kategori-kategorinya, gitu ya. Jadi ada kategori yang profesional, non profesional, ada yang tadi ya ada individu, kelompok. Ada yang kita sebut juga dengan kategori pembela HAM yang rentan, perempuan, anak, disabilitas misalnya ya, kelompok migran, kelompok yang tidak memiliki warga negara. Kami masukkan ke dalam kategori-kategori pembela HAM tapi rentan begitu. Kemudian kita juga kami menyusun jabaran tentang apa saja sih pelanggaran yang dialami oleh pembela HAM itu, beserta dengan contoh-contohnya begitu, supaya jelas ya bahwa seperti ini loh contohnya. Tadi sebetulnya sudah saya kemukakan di awal ya Kang Radit ya. Ancaman kekerasannya itu seperti apa, tapi kemudian diberikan contoh-contoh kasusnya yang telah ada gitu. Kemudian haknya apa? Dia punya hak apa? Kemudian dan yang terakhir adalah kewajiban negara terhadap pembela HAM ini apa? Nah, itulah yang kita rangkai di dalam satu SNP ini. Begitu. Baik, nampaknya kita harus jeda kembali sejenak sebelum kita masuk di bagian terakhir untuk kebersamaan kita sore hari ini ya, Bu Sandra, Bu Dikan. Ya, pendengar PR, kita kembali jeda sejenak, tetap bersama kami di 107,5 PR FM, New Channel. 107.5 PR FM, News Channel. Sekolah Santo Aloysius yang dijiwai spiritualitas Ad Maiora Natusum, yang artinya aku lahir untuk sesuatu yang lebih, kembali membuka penerimaan bakal calon peserta didik untuk tahun ajaran 2021-2022 mulai tingkat kelompok bermain sampai dengan SMA. Sekolah Santo Aloysius telah mendapatkan penghargaan sebagai sekolah berintegritas dan berbagai penghargaan muri. Sekolah Santo Aloysius tidak hanya menekankan pendidikan intelektual, tetapi juga spiritual dan emosional, mengedepankan pendidikan karakter diantaranya melalui program Live In, Malam Gembira, Pagi Gembira, Ilmu Hidup, Kemandirian, juga program Life Skill yang dikenal dengan Extraordinary Project untuk menyiapkan para siswa meraih masa depan gemilang. Bekerja sama dengan berbagai institusi ternama seperti TBI, Unibridge, Canning College, Ganesha Astromedia, Binus Center, Marwita Magiswara, Guangxi Normal University, dan Diginusa. Segera daftarkan putra-putri Anda ke Sekolah Santo Aloysius Bandung, Jalan Sultan Agung, Trunojoyo, Sukajadi, dan Batu Nunggal. Tetap berprestasi melalui pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan platform Learning Management System Sekolah Santo Aloysius. Info hubungi panitia penerimaan siswa baru pada hari dan jam kerja di 081 321 666 889 atau 0823 1656 8868. Raihlah masa depan gemilang bersama Sekolah Santo Aloysius Bandung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya atas nama pemerintah Kota Bandung mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh tim pemeriksa BPKRI yang telah mencurahkan perhatian dan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Bandung tahun anggaran 2020. Semoga ikhtiar tersebut tergolong sebagai amal ibadah yang mendapat imbalan berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami senantiasa berupaya melakukan perbaikan dan peningkatan terhadap pengelolaan keuangan daerah dan dikomitmenkan bersama pada pimpinan SKPD selaku pengguna anggaran. Selain itu, kami berupaya untuk segera menindaklanjuti semua saran dan rekomendasi terhadap hasil pemeriksaan BPKRI sebagaimana tercantum dalam rencana aksi tindak lanjut. Semua itu kami lakukan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas publik atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran
yang diwujudkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah Kota Bandung. Kami tentunya bersyukur dalam 2 tahun terakhir menerima opini WTP dari BPK RI, mempertahankan perolehan opini WTP atau wajar tanpa pengecualian dari BPK RI, dan alhamdulillah pada hari ini mendapatkan opini yang sama sebagaimana harapan kami, yaitu wajar tanpa pengecualian. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan, dan terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mang Oded, Wali Kota Bandung. 107.5 KLFM News Channel. Ya, pendengar PR, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di sesi yang terakhir, dan kali ini banyak pertanyaan nih yang masuk. Ya, setidaknya ada 3 pertanyaan yang mungkin masih beririsan sih sebetulnya jawabannya. Ada Teh Nadia terkait dengan bagaimana kalau kita melaporkan suatu kejadian terkait dengan pelanggaran HAM. Nah, apakah kita akan dilindungi oleh Komnas HAM? Ini terkait dengan kerahasiaan pelapor juga. Ini seperti apa nih? Langsung ya? Ya, silakan. Oh, baik. Nuhun Kang Radit. Terima kasih Teh Nadia. Jadi pertama, kalau melapor, Komnas jelas melindungi data. Oke. Kecuali memang pengadunya minta dibuka gitu ya. Ya. Tapi kalau atau pengadunya memang udah bicara ke publik apa segala macam, terus baru ke Komnas. Misalnya kayak pegawai KPK. Ya kan sebelum ke Komnas mereka juga sudah bicara di publik udah lama. Jadi tidak ada yang ditutup datanya ya, pengadunya. Tapi substansinya itu kami tetap jaga. Nah, tetapi kalau ditanya perlindungan, Komnas itu berdasarkan undang-undang memang tidak memiliki kewenangan melindungi. Yang melindungi itu adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK. Nah, Komnas dalam banyak hal berkoordinasi dengan LPSK. Kalau dia memenuhi kriteria orang yang memang bisa dilindungi oleh LPSK, bisa diproses. Tapi tidak semua kan, tidak semua kasus bisa dilindungi. Fungsi perlindungan yang utama polisi. Jadi kami memang selalu mengingatkan polisi tentang peran itu. Nah, memang persoalan kalau yang dilaporkan polisi kan. Baik. Seperti itu ya Teh Nadia. Jadi kalau misalnya nanti ini termasuk dalam kriteria yang harus atau bisa dilindungi, ya akan ke LPSK nantinya begitu ya. Kalau itu, tapi kalau dari Komnas jelas melindungi data ya. Kerahasiaan pengadu ya, itu kewajiban kami. Baik, kemudian dari Kang Kurnia ini, bagaimana kalau pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia ternyata bocor ke dunia internasional? Apa imbas yang terjadi kalau pelanggaran HAM tersebut terekspos di dunia internasional begitu? Nuhun Kang Kurnia. Yang pertama soal kebocoran ya. Kalau soal kebocoran, kalau gini, yang bocor apa? Kasus. Kasus itu kalau dia sudah ada di media, baik media sosial ataupun media mainstream, itu sudah tidak bisa dibilang dia rahasia lagi kan. Kasus itu. Dan kasus-kasus pelanggaran HAM itu jarang ya yang ditutupi ya. Betul. Justru malah berharap diketahui kan. Rata-rata begitu, rata-rata memang disampaikan. Nah, jadi kalau dengan kondisi dunia yang borderless atau tanpa batas ini, ya, kita juga tidak bisa membatasi sesuatu itu tidak sampai ke dunia luar. Bahkan pembaca PR aja sekarang kan sampai di Amerika, di Eropa itu kan banyak kan, karena baca online ya. Betul. Baca online tuh kita di mana aja bisa. Beberapa radio itu bahkan sampai bikin program kerjasama dengan Telkomsel supaya kalau dia lagi di luar negeri bisa tetap update tentang kondisi Indonesia. Dan jadi sekarang di YouTube bisa streaming ya. Betul. Jadi bisa didengar di mana-mana. Betul ya. Jadi PRFM juga bisa. Jadi memang soal bocor tidak bocor ini memang harus dilihat secara real dengan kondisi sekarang. Kecuali dia dokumen rahasia,
Nah, kalau pelanggaran HAM itu jarang yang menjadi dokumen rahasia, tapi bukti-bukti pelanggaran HAM. Bukti-bukti pelanggaran HAM itu bisa jadi dokumen rahasia, tapi kasusnya biasanya terbuka ke publik. Jadi isunya pasti diketahui, tapi bagian dari yang berhubungan dengan isu itu atau laporan itu ya ada bagian yang memang bisa dirahasiakan, begitu ya. Betul. Yang masih memungkinkan. Ya. Gitu ya. Nah, kalau yang itu ya tergantung pihak yang mereka mengadu kemana. Nah, itu lembaga yang menerima pengaduan itu yang harus memastikan ada beberapa hal harus dijaga kerahasiaan. Baik. Kemudian ada Kang Chandra ini ya, Kang Canda. Mau tanya dong, bagaimana membedakan pelanggaran HAM dengan kejahatan biasa? Kita orang awam kan sangat buta hukum katanya, mohon petunjuk. Mana yang kejahatan biasa, mana yang pelanggaran HAM, Ibu? Saya dulu mungkin nanti kayaknya Bu dosen cocok nih. Silakan Bu Niken. Iya, kalau pelanggaran hukum artinya adalah perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh negara. Aturan hukum. Misalnya kita punya KUHP, ada aturan tentang larangan pencurian. Maka kalau ada orang yang mengambil barang milik orang lain, itu artinya pelanggaran hukum. Ya, ada orang yang merusak barang orang lain, membakar rumah orang lain, itu perusakan barang, pelanggaran hukum. Pelanggaran HAM itu adalah sesuatu yang berbeda dengan pelanggaran hukum. Gitu, karena kalau dalam konteks prinsip internasional, teori di internasional, pelanggaran HAM itu dilakukan oleh atau otoritas-otoritas yang bisa melakukannya adalah aktor-aktornya itu adalah pemangku kewajiban, di mana pemangku kewajiban ini adalah negara, begitu. Jadi atau bisa dikatakan dulu awalnya prinsip umumnya yang bisa melakukan pelanggaran HAM itu adalah negara, tapi kemudian itu mungkin berkembang ya. Sekarang ada multinational corporation ya, Bu Sandra, bahkan individu sekarang bisa melakukan pelanggaran HAM berat, begitu. Nah, jadi kalau tadi kan ada ilustrasi tentang pembakaran rumah, properti. Kalau ini dalam kerangka, gitu ya, dalam kerangka untuk menghambat seorang pembela HAM melakukan pemajuan HAM, pemenuhan HAM, dan dilakukan oleh bisa dikatakan aktor yang tadi pemangku kewajiban, maka ini akan kita anggap, kita masukkan ke dalam kategori pelanggaran HAM. Gitu. Baik, jadi bedanya ya ada ya bedanya, walaupun mungkin perbuatannya sama gitu. Perbuatannya sama-sama membakar, tapi bisa jadi satu kategorinya perbuatan melanggar hukum, yang satu bisa saja perbuatan melanggar HAM. Baik. Kita lanjutkan kembali. Ini terkait dengan kegiatan konsultasi publik yang dilaksanakan oleh Komnas HAM pada tanggal 27-28 Mei. Ini hari terakhir berarti ya Bu Sandra ya? Betul. Hari terakhir di Bandung. Hari terakhir di Bandung. Aduh, masih ada lagi. Mungkin masih bisa dijelaskan bagaimana terkait dengan kegiatan konsultasi publik yang dilaksanakan oleh Komnas HAM ini? Nuhun Kang Radit. Jadi 2 hari ini kami menyelenggarakan konsultasi publik di Bandung untuk secara khusus memang untuk menjaring, pertama mensosialisasikan tentang SNP pembela HAM ini dan meminta masukan atas draft. Ini draft 02. Jadi sebelum ini itu ada proses penyusunan, sudah ada masukan juga dari beberapa ahli, dan setelah dikonsolidasi jadilah dia draft 2. Draft 2 ini sudah diunduh di website Komnas dan dimintakan masukan kepada publik secara umum. Nah, pada saat yang sama kami juga jemput bola. Jadi Bandung menjadi kota pertama. Kami mengadakan diskusi khusus kemarin dengan wakil pemerintah dan lembaga negara. Jadi hadir dari Komisi Informasi Jawa Barat, dari Bawaslu, Ombudsman, dari polisi Batal ya, dari wakil dari Biro Hukum Pemda Provinsi. Sekda, ya. Nah, kemudian siangnya dengan masyarakat sipil. Nah, tadi pagi dengan akademisi. Nah, pola yang sama akan dilaksanakan juga di Aceh dan di Ambon. Aceh dipilih karena wilayah barat dan juga punya cukup banyak kasus sebenarnya dengan pembela HAM. Ambon juga demikian, karakternya agak beda. Di Ambon itu pembela HAM-nya dari masyarakat adat dan lawyer dia. Dan
kepala-kepala desa misalnya, tapi mewakili Indonesia Timur dan pulau kecil, karena dia punya karakter sendiri itu pulau kecil. Kami juga akan mengadakan di tingkat nasional di Jakarta. Nah setelah itu, jadi ini rangkaian Kang Radit ya. Setelah ini akan ada kompilasi atas semua masukan yang baik lewat website tertulis maupun yang lewat proses konsultasi publik. Kemudian ada perbaikan draft. Setelah itu konsultasi lagi dengan beberapa pakar lagi, finalisasi, baru itu disampaikan ke sidang paripurna Komnas HAM untuk disetujui atau tidak disetujui. Jadi final say-nya ada di sidang paripurna. Jadi ini tahapan dalam satu rangkaian penyusunan satu standar norma dan pengaturan. Jadi sebetulnya masih panjang ya Bu Sandra ya. Mudah-mudahan bisa dipercepat ya. Artinya proses masih panjang, kita masih menunggu banyak sekali masukan. Betul. Terutama dari masyarakat. Nah, ini terkait masukan nih. Metode seperti apa yang digunakan dalam kegiatan konsultasi publik dan bagaimana jika ada masyarakat atau pihak yang ingin memberikan masukan terhadap SNP Pembela HAM ini, Bu Niken? Sangat ditunggu ya Bu Sandra. Kami sangat menunggu. Metodenya kan kita hybrid. Jadi kemarin online dan offline. Jadi yang nggak bisa hadir dia ikut secara online lewat Zoom. Yang hadir ya hadir dalam pertemuan. Dan ada sebagian yang sudah langsung membuat catatan tertulis, luar biasa. Tapi ada yang baru lisan dan janji akan menyampaikan catatan tertulis. Tapi pada saat yang sama, seperti kami sampaikan tadi, bahan sudah kami buka di website. Setiap orang bisa mengunduh, bisa download ya, dan kemudian bisa kasih masukan tertulis kalau dia kalau di luar yang pertemuan konsultasi publik langsung ya harus tertulis. Dan itu sampai kapan batas untuk memberikan masukan? 13 14 ya. 13 Juni. 13 Juni. Iya. Tapi yang lain tadi, kalau bagi kawan-kawan penyandang disabilitas yang punya kesulitan menulis misalnya atau juga orang yang punya kesulitan menulis, dia juga bisa merekam suara. Yang penting ada identitas. Ada identitas. Ya. Atau video misalnya apa, silakan disampaikan ke alamat yang ada di website. Baik, rasanya masih ingin berbincang dan banyak pertanyaan sebetulnya, tapi karena keterbatasan waktu kita juga, kita sudah tiba di akhir kebersamaan kita untuk sore hari ini. Mungkin sebagai final statement dari Bu Sandra dan juga Bu Niken terkait perbincangan kita sore hari ini. Bu Sandra, silakan. Bung Radit dan para pendengar yang saya hormati, kami menyampaikan terima kasih atas perhatian yang ada dari PRFM dan juga para pendengar. Kami sekali lagi menyampaikan harapan agar seluruh pendengar dan juga rekan-rekan PRFM berkenan membaca draft ini secara teliti dan memberikan masukan. Dokumennya bisa di-download dari website Komnas HAM, yaitu www.komnasham.go.id. Atau di Google aja mungkin dapat ya. Pasti. Itu yang ada. Jadi sekali lagi terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampurasun. Bu Niken barangkali ada. Iya, baik. Silakan. Kalau saya ingin menambahkan bahwa HAM ini adalah milik kita. Dan kita pula yang harus menjaganya. Gitu. Pembela HAM itu adalah bagian dari kita juga, maka kita pula yang harus melindunginya. Maka apapun yang terkait dengan perlindungan hak dari pembela HAM ini adalah menjadi kewajiban kita untuk kita merumuskannya dalam suatu aturan yang jelas begitu. Nah, jadi silakan masyarakat yang memiliki masukan, memiliki kritikan atau ingin merevisi dan lain sebagainya, tadi oleh Bu Sandra sudah disampaikan. Jangan sungkan-sungkan karena ini adalah untuk kita juga gitu, untuk keamanan kita, untuk hak kita juga gitu. Jadi dengan sangat terbuka kami akan menunggu review masukan dari Bapak Ibu, teman-teman semuanya, gitu. Baik Bu Sandra, Bu Niken, terima kasih banyak atas kebersamaan kita untuk sore hari ini. Sangat menambah wawasan bagi saya secara pribadi dan mudah-mudahan itu harapan yang sama juga untuk pendengar PR. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali ya, Bu Niken, Bu Sandra. Dan terima kasih.
sehat selalu tentunya, itu harapan Sama-sama kita Kang Radit dan semua pendengar PRFM. Terima kasih Kang Radit dan salam untuk semua pendengar. Baik, terima kasih. Pendengar PR, itu lahir dari kebersamaan kita perbincangan bersama dengan Ibu Sandrayati Moniaga, Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM, dan juga bersama dengan Dr. Niken Safitri SHMCL, dosen Fakultas Hukum Universitas Parahyangan. Dalam perbincangan kita bersama dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.